Badan Pusat Statistik menyatakan kelas menengah berperan penting dalam meningkatkan ekonomi nasional. Turunnya jumlah kelas menengah. Masyarakat kelas menengah Indonesia banyak yang turun kelas. Jumlah kelas menengah mengalami penurunan. Jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan fenomena yang cukup mengkhawatirkan bahwa semakin banyak kelompok kelas menengah yang terperosok ke dalam kategori rentan miskin. Kalau gue perhatiin, data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia itu turun menjadi sekitar 47,85 juta jiwa, yang tadinya 57,33 juta pada 2019. Sebaliknya, kelompok rentan miskin justru meningkat dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta jiwa. Sekarang pertanyaannya, apa sih penyebabnya? Nah, ternyata setelah gua riset lagi, salah satu penyebab utamanya adalah adanya tekanan ekonomi yang terus meningkat sejak masa pandemi lalu, diperparah juga dengan kenaikan biaya hidup, seperti harga pangan, pajak, dan perumahan. Nah, pergeseran pola pengeluaran juga terlihat, di mana yang gua lihat ya, kelas menengah itu tuh sekarang lebih fokus pada kebutuhan pokok dibandingkan hiburan atau kendaraan. Di satu sisi, daya beli mereka yang melemah itu berdampak langsung pada penurunan kontribusi terhadap ekonomi, termasuk juga pengurangan penerimaan pajak negara. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas kenapa ya kelas menengah itu semakin rentan turun kasta jadi miskin. Di sini kita bakal melihat faktor penyebabnya, mulai dari tekanan ekonomi hingga pola pengeluaran yang berubah drastis. Dan yang paling penting seperti biasa, gue bakal kasih tahu lo cara bertahan di tengah situasi ini, biar lo nggak ikut terjebak dalam lingkaran kemiskinan. So, pantengin video ini sampai habis dan mari kita mulai. Kalau ngomongin soal kelas menengah di Indonesia, sebenarnya kita harus paham dulu, siapa sih yang dimaksud dengan kelas menengah ini? Menurut data dari Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia itu adalah kelompok masyarakat yang punya pengeluaran antara 1,2 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah per bulannya. Jadi mereka bukan yang kaya-kaya banget, tapi juga nggak masuk kategori miskin. Mereka ada di tengah-tengah. Nah, kelompok ini umumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, seperti makanan dan tempat tinggal. Sekaligus masih punya sisa untuk keperluan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau bahkan liburan sederhana. Tapi yang perlu diingat, definisi ini juga relatif banget tergantung lokasi. Misalnya lo kalau tinggal di kota besar kayak Jakarta, ya duit 6 juta mungkin terasa pas-pasan, tapi kalau lo tinggal di daerah, duit segitu bisa dibilang lebih dari cukup. Nah, kalau kita ngomongin soal ciri-ciri kelas menengah, mereka tuh biasanya punya gaya hidup yang cukup khas. Mulai dari segi pendapatan, mereka adalah pekerja formal, kayak pegawai kantoran, guru, atau pelaku usaha kecil sampai menengah. Kalau kita lihat gaya hidup mereka, kelas menengah itu biasanya lebih mengutamakan kebutuhan pendidikan buat anak-anak mereka. Dan biasanya mereka juga mempunyai kendaraan pribadi seperti mobil atau motor. Tapi di sisi lain, mereka juga sering banget jadi target pasar, terutama untuk produk-produk lifestyle, kayak gadget, kendaraan, atau liburan. Makanya, mereka dianggap sebagai motor penggerak konsumsi domestik yang penting bagi perekonomian. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kelas menengah ini penting banget? Jadi gini, kelas menengah itu punya peran krusial untuk roda ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, kelas menengah adalah kelompok yang menyumbang sekitar 81,49% dari total konsumsi domestik di Indonesia. Coba lo bayangin, separuh dari aktivitas belanja yang lo lihat di mall atau e-commerce, itu kebanyakan berasal dari kelompok ini. Nah, mereka adalah penyokong stabilitas ekonomi, karena pengeluaran mereka nggak cuma menopang usaha-usaha kecil, tapi juga jadi salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di negara kita. Jadi, waktu kelas menengah belanja atau bayar pajak, dampaknya tuh langsung terasa. Bukan cuma buat ekonomi negara, tapi juga buat masyarakat sekitar. Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekonomi bikin kelompok ini mulai terancam. Kalau lo perhatiin, kelas menengah yang tadinya jadi buffer zone buat mencegah angka kemiskinan melonjak,
sekarang justru makin rentan. Kenapa demikian? Nah begini, pasca pandemi COVID-19, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau harus memotong pengeluaran buat bertahan hidup. Ditambah lagi, kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus meningkat, bikin daya beli mereka terus tergerus. Data BPS 2024 mencatat bahwa sekitar 57,59 juta orang saat ini masuk dalam kategori rentan miskin, meningkat drastis dibandingkan 2019 lalu. Artinya, banyak dari kelas menengah yang kehilangan safety net-nya dan pada akhirnya mereka akan turun jadi kelas miskin. Di sisi lain, ketika kelas menengah ini melemah, ekonomi kita juga ikut terdampak. Sekarang lo pikir deh, kalau daya beli mereka turun, otomatis usaha-usaha kecil seperti UMKM yang biasanya mereka support juga bakal kena imbasnya. Pendapatan pajak negara juga ikut berkurang karena kelas menengah biasanya jadi salah satu kontributor utama. Efek domino ini nggak cuma bikin ekonomi nasional melemah, tapi juga memperbesar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Belum lagi soal tekanan ekonomi, gue rasa lo juga udah ngerasain sendiri. Pasca pandemi, banyak banget sektor ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Harga kebutuhan pokok kayak beras, minyak, sampai daging itu cenderung masih tinggi. Data dari BPS tahun 2024 nunjukin kalau inflasi di sektor pangan itu sekitar 1,55%. Belum lagi nih gue denger-dengar rencana pemerintah untuk naikin tarif PPN sebesar 12% di tahun 2025. Nah, kalau dipikir-pikir, tekanan-tekanan ini nggak cuma berdampak langsung terhadap keuangan kelas menengah, tapi juga berdampak pada daya beli masyarakat, efeknya orang lebih hati-hati buat belanja, dan akhirnya daya beli pun anjlok. Dampaknya, ekonomi makin lesu dan kelas menengah jadi makin terjepit. Turunnya kelas menengah ini nggak cuma berdampak ke ekonomi negara, tapi juga ke individu dan keluarga. Kalau kita lihat lebih dekat, tekanan finansial yang mereka alami seringkali jadi pemicu utama konflik rumah tangga. Data dari BPS pada tahun 2023 mencatat bahwa masalah ekonomi ini masih menjadi penyebab kedua terbesar perceraian yang terjadi di Indonesia. Sekitar 1.008,488 kasus. Bayangin aja ketika pemasukan makin kecil, sementara kebutuhan terus meningkat, prioritas keluarga pun jadi berubah. Banyak yang akhirnya harus mengorbankan kebutuhan pendidikan anak atau bahkan kesehatan keluarga demi sekedar bertahan hidup. Dan pada akhirnya, kualitas hidup pun ikut menurun. Karena yang tadinya punya sedikit keleluasaan untuk bersenang-senang atau memenuhi kebutuhan sekunder, sekarang cuma fokus pada bertahan di kebutuhan pokok. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih solusi yang tepat buat kita bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi yang begitu berat ini? Pertama-tama, lu harus mulai dulu dari kebiasaan kecil yang sering banget lu lakuin dan sepelein, yaitu soal check out barang belanjaan. Yes, coba deh lu inget-inget, berapa kali lo nge-check out barang di e-commerce cuma karena lo lagi lihat ada barang diskon atau promo. Padahal, kalau dipikir-pikir barangnya juga sebenarnya nggak penting-penting amat buat lo. Nah, kebiasaan kayak gini tuh yang disebut sebagai late factor atau kebiasaan kecil yang sering diabaikan. Masalahnya, makin sering lo kebawa arus belanja impulsif, makin cepat juga duit lo habis tanpa lo sadari. Jadi, mulai sekarang, sebelum lo check out barang, lo tanya dulu ke diri lo sendiri, apakah barang ini lo butuhin atau enggak? Kalau nggak butuh-butuh amat, ya barangnya nggak usah lo beli. Serius, ini langkah simple tapi ngefek banget buat kesehatan finansial lo. Yang kedua, lo harus mulai berani stop sama yang namanya budaya konsumtif. Di era sekarang, mungkin lo gampang banget buat ke-trigger pengen beli sesuatu cuma karena lo mungkin lihat postingan orang di sosmed. Ada istilahnya, keeping up with the Joneses, di mana lo ngerasa harus seperti orang lain yang punya barang-barang branded. Padahal, ini pola pikir yang salah banget. Percaya deh, nggak ada gunanya lo pamer gaya hidup mewah kalau ujung-ujungnya bikin lo kesulitan di akhir bulan. Mending mulai prioritasin apa yang benar-benar penting buat lo, bukan apa yang bikin lo terlihat keren di mata orang lain. Kemudian yang ketiga, salah satu langkah penting yang harus lo lakuin adalah menjauhi utang. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena nggak bisa ngontrol utang mereka. Misalnya nih, lu tergoda untuk ngambil cicilan tanpa mikir panjang. Nah, pada saat cicilannya udah jalan, lu pusing karena lu nggak bisa bayar dikarenakan penghasilan lu tidak stabil
atau pendapatan lo nggak bisa nutupin cicilan lo. Nah, kalau sudah kayak gini, utang lo malah jadi beban yang bikin hidup lo makin berat. Jadi, sebisa mungkin hindari utang konsumtif, kayak buat beli handphone baru atau ngutang untuk liburan. Kalau udah punya utang, prioritaskan buat lunasin satu persatu sebelum lo bikin komitmen keuangan baru. Poin keempat, cari penghasilan tambahan. Lo nggak harus langsung buka usaha bisnis yang langsung besar. Sekarang, banyak kok peluang yang bisa lo manfaatin, kayak jadi freelancer, menjual produk seperti kerajinan tangan, menjual barang bekas yang masih layak pakai, atau bahkan jadi content creator di media sosial yang bisa menghasilkan. Dengan punya penghasilan tambahan, lo jadi punya ruang lebih buat nabung atau investasi kecil-kecilan yang nantinya bisa jadi safety net di masa depan. Terakhir, perkuat cash flow dan proteksi lo. Maksudnya, pastikan lo punya aliran keuangan yang stabil setiap bulannya. Misalnya, buat anggaran sederhana yang mengatur pemasukan dan pengeluaran lo dengan jelas. Selain itu, jangan lupa lindungi diri lo dengan asuransi kesehatan atau jiwa, karena musibah kan kita nggak tahu kapan datangnya ya. Dengan cash flow yang rapi dan proteksi yang kuat, lo nggak cuma bertahan, tapi lo juga bisa pelan-pelan memperbaiki kondisi finansial lo di tengah tekanan ekonomi yang begitu berat. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, intinya adalah lo nggak sendirian. Banyak dari kita yang ngalamin tekanan ekonomi kayak gini, tapi kabar baiknya adalah selalu ada cara buat bertahan dan bangkit. Kuncinya ada di pola pikir dan kebiasaan lo sehari-hari. Lo bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya gede banget buat lo di masa depan. Dan ingat, kondisi sulit kayak gini tuh cuma sementara, asal lo tetap konsisten untuk terus berubah jadi lebih baik. So, kalau lo merasa video ini ngebantu, jangan lupa buat subscribe biar lo nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel ini, dan cek juga video lainnya di channel ini. Karena masih banyak tips-tips keren lainnya yang mungkin bisa jadi jawaban buat masalah lo sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya, semangat fam!